Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu kebanggaan hidup Kristen adalah kepastian malaikat. Mungkin sudah berkata, apa artinya itu pendeta kepastian malaikat? Yaitu kita percaya bahwa iman Kristen mengakui malaikat itu ada. Dan malaikat bukan hanya ada, tetapi malaikat juga aktif. Malaikat jumlahnya tidak bertambah, malaikat juga jumlahnya tidak berkurang. Tetapi malaikat ini punya kuasa untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan manusia untuk berjalan di dalam terang ilahi. Nah, kalau kita pelajari dalam Alkitab, dari mulanya Tuhan membagi malaikat dalam 3 kelompok. Ada yang pertama yaitu kelompok Mikael. Nah, Mikael ini yaitu pasukan pengawal, pasukan pengaman. Ketika orang percaya dalam ancaman, ketika orang percaya dalam masa yang sukar, seperti Alkitab berkata, melalui air kamu tidak akan dihanyutkannya, melalui api kamu tidak akan dihanguskannya. Mengapa? Karena Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Makanya Alkitab berkata, 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas berkata, karena Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Jadi jelas dari mulanya Tuhan membagi malaikat dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok Mikael, yaitu pasukan pengawal, pasukan penjaga, pasukan pengaman. Ini yang Tuhan perintahkan untuk mengawal, menjaga, mengamankan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Alkitab dapat dengan tegas berkata, 1 utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Kenapa? Ada pasukan Mikael yang senantiasa mengawal, mengaman, dan menjaga kita orang percaya. Yang kedua yaitu pasukan malaikat Gabriel, yaitu pasukan penyampai berita sorgawi. Artinya setiap kali kita butuh pesan dari Tuhan, maka malaikat Gabriel ini dengan pasukannya akan dikirim untuk menyampaikannya kepada kita. Ingat pesan yang diterima oleh Maria misalnya, ingat pesan yang diterima oleh Yusuf misalnya, ingat malaikat yang bernyanyi dan berkata, jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dan akan terbungkus dengan kain lampin. Lalu tiba-tiba ada nyanyian, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Jadi ada pasukan pengawal dan pasukan pengaman, pasukan penjaga yang dipimpin oleh Mikael. Lalu ada pasukan penyampai berita sorgawi, pesan-pesan ilahi bagi orang percaya yang dipimpin oleh Gabriel. Dan yang ketiga ada pasukan pelayan tahta Allah, pasukan yang menjaga tahta Allah dalam pujian, penyembahan, dalam kemuliaan, dalam keindahan, dalam terangnya, yaitu Lucifer. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, namun kita tahu kemudian Lucifer ingin menyamai Allah dan kemudian dibuang, akhirnya dihancurkan. Kenapa? Karena Lucifer sombong dan ingin menyamai Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mengajar kepada kita, jangan kita sombong, jangan kita ingin menyamai Allah. Ada banyak orang ingin menyamai Allah, yaitu dia ingin tahu hari depan lewat apa? Lewat ramalan nasib dan segala sesuatunya. Kita tidak perlu tahu apa yang terjadi hari esok kita. Kita cukup tahu selama Tuhan di pihak kita, kita tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan
sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang jatuhnya Lucifer. Karena Lucifer tadinya adalah pasukan pelayan tahta Allah yang kemudian dilempar oleh Tuhan dan membawa sepertiga dari malaikat itu untuk keluar dari Taman Eden. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19, ini yang kita mau pelajari hari ini. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 19 di bawah judul perikop nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah satu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Jadi ini bukan manusia, ini bicara tentang malaikat. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu, ya kan? Jadi jelas ini bukan bicara sekedar tentang Raja Tirus, tetapi ini sebuah perumpamaan. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu, sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan, dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusku. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan kau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini jelas kita melihat bukan sekedar ini nubuatan mengenai Raja Tirus, tetapi ini bicara tentang pengungkapan rahasia tentang jatuhnya Lucifer. Karena kita pelajari bahwa Lucifer dari awalnya adalah malaikat Tuhan yang berjaga, yang mengawal, dan yang menjadi pelayan di sekitar tahta Allah yang penuh dengan kemuliaan. Nah, tapi kemudian ketika dia jatuh, sepertiga dari malaikat itu dia turunkan bersama-sama. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa melihat ada beberapa dunia yang dikuasai oleh Lucifer dalam kejatuhannya. Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-14. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat di sini bicara tentang dekat kerub, bicara tentang di gunung kudus, bicara tentang berjalan di tengah-tengah batu yang bercahaya-cahaya. Sebetulnya apa yang terjadi? Lucifer ini penguasa dunia pujian, penyembahan, dan musik serta entertainment, sehingga bercahaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika dia jatuh, maka yang pertama yang dikuasai oleh iblis yaitu musik dan entertainment. Makanya sudah lihat, musik makin lama makin tidak jelas. Musik sudah dikuasai dengan drugs, musik sudah dikuasai dengan kenajisan, musik sudah dikuasai dengan percabulan. Lihat dunia entertainment, orang hidup dengan drugs, orang hidup dengan hal-hal yang jahat, orang hidup dengan seks yang terlarang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya bukan berarti hidup Kristen tidak boleh mendengarkan musik, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Lucifer sudah coba menguasai musik dan entertainment. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mengembalikan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu hati-hati dengan musik yang kita dengar. Biarlah musik yang kita dengar bukanlah musik-musik yang menyembah kegelapan, tapi biarlah musik-musik yang kita dengar, musik-musik yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah entertainment yang kita jalankan, entertainment yang betul-betul dari Tuhan, entertainment yang betul-betul menjadi berkat buat orang lain. Jangan sampai entertainment ini entertainment yang membawa masuk manusia kepada kehancuran dan kerusakan moral. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan yang pertama dikuasai adalah dunia musik dan entertainment. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar kau penuh dengan kekerasan dan kau berbuat dosa, maka kubuangkan kau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah
tengah batu-batu yang bercahaya. Yang kedua, apa yang coba dikuasai oleh Lucifer, yaitu dunia dagang dan dunia bisnis. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini yang harus kita pelajari, bahwa iblis mau kuasai dunia dagang dan dunia bisnis. Kenapa? Itu sebabnya Yesus berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Makanya dalam dunia bisnis orang berkata, ya kalau kita nggak nipu-nipu, susah untungnya pendeta. Ini dia kenapa? Karena iblis mau kuasai dunia dagang dan bisnis. Mungkin sudah mendengarkan program ini dan kemudian sudah berkata, pendeta, jadi kalau begitu orang Kristen nggak boleh bisnis, nggak boleh dagang. Jawaban saya sederhana, sangat boleh, bahkan harus bisnis, harus dagang. Tetapi dagang dan bisnis dalam terang ilahi, artinya kita harus kuasai kembali. Jangan sampai iblis merampasnya, supaya dalam dunia bisnis, dunia dagang, anak-anak Tuhan yang membawa terang ada di sana, jadi berkat, jadi saksi Tuhan, dan permuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, dunia apalagi yang coba dikuasai oleh Lucifer. Lihat ayat yang ke-17, dikatakan, kau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja kau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Yang ketiga yaitu dunia filsafat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia filsafat yaitu akar dari segala ilmu sebetulnya. Dunia filsafat adalah dunia di mana orang belajar tentang apa yang baik, apa yang benar, apa tentang hidup, apa tentang kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia filsafat ini juga coba dikuasai oleh Lucifer. Sehingga apa yang terjadi? Orang makin bertambah ilmunya, bukan makin cinta Tuhan, bukan makin mengerti kebenaran, tapi orang makin bertambah ilmunya, makin sombong, makin jauh dari Tuhan, makin merasa, buat apa saya percaya Tuhan, buat apa saya kembali ke agama, buat apa saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang saya mau jelaskan, bahwa anak-anak Tuhan harus pintar, tapi anak-anak Tuhan harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Lucifer coba juga menguasai dunia ilmu, dunia filsafat. Supaya apa? Supaya manusia tambah hari tambah tersesat dalam kehidupannya. Jadi hati-hati. Yang pertama, dunia musik dan entertainment ini yang coba dikuasai. Yang kedua, dunia dagang dan bisnis. Yang ketiga, dunia filsafat. Dan yang keempat, coba lihat ayat yang ke-13, dikatakan apa? Di ayat yang ke-13, engkau di taman Eden, itu taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahan yang diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Yang keempat itu dunia kedudukan dan kepangkatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia kedudukan dan kepangkatan dikuasai oleh iblis. Sehingga orang kalau punya kedudukan dan kepangkatan menjadi sombong. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu anugerah dalam hidup kita. Biarlah kita sadar bahwa segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai tertipu iblis dan akhirnya hidup kita binasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya sakit, setiap saya berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat setiap pendengar sekalian, biar anugerah jamahan Tuhan menguasai, sehingga kami menyadari bahwa kami dijaga oleh malaikat, baik Mikael maupun Gabriel, yang senantiasa memberi pesan rohani kepada kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Hamba juga doa buat mereka yang taruh tangan kanan dari dada, mungkin sakit, mungkin butuh mujizat, mungkin butuh kekuatan. Hamba doa di dalam nama Yesus, sehingga kami menyadari bahwa kami tidak jatuh terseret oleh dunia, tapi kami hidup dalam kuasa mujizat, berkat kemenangan senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.